Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan yang sekarang kita akan masuk ke materi yang hari kedua, yaitu kondisi Arab sebelum Rasulullah lahir atau diutus menjadi nabi. Jadi ada dua hal yang ditekankan terkait dengan kondisi Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Yang pertama yang saya tekankan adalah kondisi geografisnya. Yang kedua adalah kondisi demografisnya atau kondisi penduduknya. Kalau kondisi geografis atau kondisi lokasi, maka teman-teman juga harus rutin melihat peta terkait Jazirah Arab, karena di sana banyak sekali sejarah Islam dan akan sulit dipelajari bila teman-teman jarang melihat peta, khususnya peta Timur Tengah, termasuk peta Indonesia juga. Nah, jadi bangsa Arab itu, Arab sendiri adalah satu daerah di mana dia berada di antara tiga benua. Ada benua Afrika, Eropa, dan benua Asia. Karena di antara tiga benua dan lokasinya sangat strategis, maka bangsa Arab itu banyak dilalui oleh para pedagang. Dan mereka pun sendiri sebagiannya melakukan profesi perdagangan. Dan juga karena di antara tempat-tempat yang strategis dan di antara dua kekuatan besar, yaitu Romawi Bizantium, khususnya Romawi Timur, dan juga Persia yang saat itu dikuasai oleh dinasti Sasanian. Jadi mereka diapit oleh dua imperium raksasa dunia saat itu, dan juga sekaligus banyak jalur perdagangan yang lewat di situ. Jadi kalau melihat peta, bangsa Arab itu seolah pusat titik tengah dari berbagai macam daratan di Asia, Afrika, dan Eropa. Tetapi sisi lain mereka gurun pasir yang sangat tandus yang menyebabkan mereka tidak menarik untuk dijadikan ditaklukkan oleh dua imperium yang terus rutin berperang dalam waktu yang sangat lama. Jadi itu ya, salah satu kondisinya adalah bangsa Arab dari tempat strategis, dan mereka juga kalau di Hijaz, Mekah, Madinah, dan pinggir sekitar Laut Merah itu banyak gunung-gunung, sehingga di sebagian tempat memungkinkan untuk dijadikan pertanian, kebun-kebun kurma, dan peternakan. Sedangkan berbeda dengan di daerah Najd dan daerah sebelah timurnya, mereka cenderung tidak banyak difungsikan karena gurun pasir yang sulit untuk dikelola. Oke, kalau secara bangsa Arabnya sendiri, itu ada tiga, yaitu ada bangsa Arab Ba'idah atau Arab yang jauh yang akarnya sudah sulit untuk dicari sejarahnya, bahkan masyarakatnya pun sudah hilang. Di antaranya adalah kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian ada bangsa Arab Ariba, jadi Arab yang dianggap sebagai Arab asli, yaitu keturunan dari Yaman. Ada juga Arab Musta'riba atau Arab yang sebenarnya dia bukan orang Arab, tetapi akhirnya tinggal di Arab dan dianggap sebagai orang Arab, itu keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail alaihissalam. Nah, terkait Sirah Nabawi, kita harus mengetahui juga bahwa mereka bangsa Arab itu sangat tinggi memperjuangkan harga dirinya, makanya mereka itu punya sifat-sifat seperti berani, dermawan, menjamu tamu, menghormati tamu, melindungi setia kawan, persahabatan, dan juga teguh pada janji dan sumpahnya. Namun sisi lain, karena mereka fanatisme terhadap kehormatan dan kabilah,
maka banyak sekali pertumpahan darah dan peperangan hanya gara-gara hal yang sebenarnya seharusnya tidak berperang. Nanti teman-teman insya Allah akan belajar salah satu perang antara bangsa Arab yang sangat berdarah, diantaranya adalah Aus dan Khazraj. Insya Allah dua-duanya sama-sama keturunan dari Qailah di Yastrib di Madinah nanti. Materi yang setelah hijrah. Kemudian hubungan darah itu sangat kuat pada masa tersebut karena mereka tidak ada yang membela, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menolong selain sukunya sendiri. Jadi mereka mau tidak mau harus nurut mengekor pada kepala sukunya, pada kabilahnya, pada keturunannya, sehingga prinsip mereka adalah saling tolong-menolong, baik kabilahnya dalam keadaan zolim maupun dizolimi. Jadi mereka benar-benar pasrah. Nanti teman-teman juga akan mengetahui bahwa saat peristiwa hijrah itu Yathrib masuk Islam cenderung sangat cepat, diantaranya karena kepala sukunya itu masuk Islam, sehingga rakyatnya mengikuti saja gitu. Jadi memang mereka sesat bersama-sama dan masuk Islam juga bersama-sama. Itu juga alasan kenapa Mekah susah untuk didakwahi, karena Rasulullah SAW harus melawan pamannya sendiri, Abu Lahab, yang mana dia merupakan dianggap sebagai paman Rasulullah. Saat dakwah Islam itu dijaharkan, dimunculkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka melihat Abu Lahab saja, pamannya, termasuk dari ketua suku dari Bani Hashim, itu menolak Rasulullah. Dan mereka menganggap tidak perlu ikut campur karena itu urusan di dalam internal kabilah Bani Hashim. Sehingga dakwah Islam diabaikan, dianggap bukan urusan mereka. Lalu mereka masih memiliki tradisi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah mengenal Allah sebagai pencipta, walaupun mereka melakukan kesyirikan dalam penyembahan terutama, dan juga mereka mengenal ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sehingga pengagungan mereka terhadap Ka'bah sangat besar. Insya Allah nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika Abdul Muthalib bertemu dengan Abrahah menjelang peristiwa yang diceritakan dalam surat Al-Fil, yang disebut burung ababil atau burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan musuh Ka'bah saat itu, yaitu Abrahah. Mereka juga saat bulan-bulan haram termasuk bagian dari ajaran syariat Ibrahim yang diteruskan oleh kaum muslimin, oleh ajaran Islam dilegitimasi lagi, yaitu bulan yang mana mereka tidak boleh berperang saat itu, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Bulan-bulan tersebut banyak digunakan sebagai perdagangan dan haji, karena mereka merasa aman dari perampokan, dari peperangan. Berbeda dengan bulan Safar misalkan. Bulan Safar setelah bulan haram yang panjang 3 bulan dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, waktunya haji dan berdagang. Mereka Safar itu dalam bahasa Arab artinya kosong atau nol. Kenapa? Karena perkampungan itu jadi kosong. Mereka rame-rame keluar untuk berperang. Dan bangsa Arab punya sifat unik, yang mana dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentangmu tentang hukum khamar dan maisir atau judi. Qul fihima itsmun kabir. Di dalamnya ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat yang bagi manusia. Apa manfaatnya? Karena pada saat itu orang Arab mereka menganggap bahwa khamar dan judi adalah sumber dari kehormatan, sumber dari rasa dermawan, karena mereka setelah berjudi, yang menang judi dapat uang yang banyak tersebut dipakai untuk berbagi-bagi, membuat jamuan-jamuan, dan dalam keadaan mabuk, mereka membagikan hartanya tersebut. Sehingga dianggap orang yang judi dan mabuk adalah orang yang dermawan. Tapi sama Allah dilarang, karena walaupun ada manfaatnya, dosa dan kerusakannya lebih besar. Dan untuk agama Ibrahim, penyimpangannya insya Allah lanjut di materi yang ketiga,
insya Allah kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sejarah Mekah dan juga ajaran Ibrahim, agama-agama bangsa Arab saat itu. Demikian dulu untuk yang sekarang. Insya Allah saya akan melihat ini ya, review kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Belum banyak yang mengerjakan, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Kuis ini saya sengaja buat agar teman-teman bisa evaluasi. Soal yang pertama, kata jazirah itu adalah artinya pulau. Arab dianggap pulau, walaupun itu keliru, yang sebenarnya lebih tepat adalah semenanjung atau peninsula. Tapi jazirah sudah cenderung lama melekat disebut oleh bangsa Arab pada tanah Arab sebagai jazirah Arab. Jadi itu sebenarnya sebutan yang keliru dan mengakar sampai sekarang. Jadi Pulau Jawa ya Jaziratu Jawi, Pulau Lombok Jaziratu Lumbuk. Itu salah, tapi artinya adalah pulau ya, bukan semenanjung. Kemudian pekerjaan utama bangsa Arab Jahiliyah adalah bertani pada daerah-daerah yang bisa bertani seperti di Taif, di Yastrib, dan di Khaybar. Sedangkan perdagangan itu untuk masyarakat yang tidak bisa bertani ya, terutama ke antara di Yaman, Syam, dan juga bisa sampai ke Persia, Habasyah, dan Mesir. Kemudian soal nomor 3, persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Arab adalah keluarga, keturunan, dan kabilah. Jadi mereka benar atau salah kabilahnya, mereka akan terus-terusan membela. Ini bila menang judi sudah ya, bahwa salah satu kebiasaan yang mungkin rasanya aneh bagi kita, tetapi memang seperti itu yang tertulis dalam sejarah. Mereka Homer, dan setelah menang judi, mereka lanjut mabuk minum Homer sambil mabuk, sambil membagikan harta dan jamuan-jamuan makan untuk mencari kehormatan, yang dengan kehormatan dan pengakuan mereka bisa menjadi pemimpin di kabilah tersebut. Lalu yang dilakukan saat bulan-bulan haram itu adalah mereka berdagang dan haji. Haji saat bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, Zulhijjah mereka melakukan haji. Kemudian juga nanti Muharram mereka juga tidak melakukan peperangan, nanti baru bulan Safar mulai berperang lagi. Bulan-bulan haram ya, itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Teman-teman harus tahu bahwa amal ibadah pada bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan, dan amal-amal buruk dosanya juga dilipat gandakan. Berbeda dengan bulan Ramadan yang kebaikan saja yang dilipat gandakan. Orang Arab yang dianggap Arab asli adalah Arab Aribah, yang dianggap karena berasal dari keturunan Yaman, bukan Arab Musta'aribah atau Arab yang keturunan dari Nabi Ibrahim. Lalu sifat buruk bangsa Arab Jahiliyah pada perempuan adalah mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena dianggap sebagai beban. Ada kisah bahwa satu kepala suku itu dia memiliki anak perempuan, dan tertawan anak perempuannya yang masih kecil itu, dan dipegang oleh musuhnya. Namun saat akan ditebus setelah sekian lama, anak perempuannya sudah dewasa dan besar lama tinggal di sana. Dia tidak mau pulang, malah memilih menikah di kabilah musuh, sehingga dia menjadi ayahnya menjadi marah, kepala sukunya menjadi marah, dan akhirnya malah setiap dia memiliki anak perempuan dibunuh. Dan akhirnya tertular kebiasaan tersebut kepada anak-anak suku dan kabilah-kabilah sebelah. Perempuan juga dianggap sebagai beban pada saat itu, sehingga kalau Quran menyebutkannya mukanya menghitam, bangsa Arab itu kalau mengetahui anak yang lahir adalah perempuan, lalu dikubur hidup-hidup. Memang tidak semua, tapi kejadian itu banyak dan terbiasa di masyarakat sudah, jadi tidak aib. Padahal itu jelas dosa yang besar. Lalu yang dijaga tadi ya, yang dijaga adalah harga diri dan kehormatan, yang dengannya mereka berani dalam berperang, mereka dermawan untuk mencari muka, dan mereka juga setia kawan dan menepati sumpah dan janji. Bukan kaum yang ingkar janji. Dan sebutan bangsa Arab yang berpindah-pindah
adalah kalau dalam bahasa kita Arab Baduy, dalam bahasa Arabnya mungkin Arab Badawi, dan bahasa Inggrisnya itu Bedouin, Arab Bedouin. Jadi saya sengaja mengisi supaya juga menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman. Sebagian mengisi Jurhum, tidak ya, yang benar adalah Bedouin. Kalau Kipti itu dari Egypt, itu Mesir. Kalau Jurhum itu yang dinikahi oleh Nabi Ismail, itu dari kabilah Jurhum. Quraisy itu adalah ini ya, suku di Mekkah, sukunya Rasulullah SAW, dan itu kira-kira udah ya, cukup 10 soal sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman sebelum ditutup ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Silakan untuk ditulis di chatnya. Bila ada yang ingin bertanya. Bisa kan ya? Di chat. Ya, saya ingin bertanya, silakan. Ya, silakan bertanya. Ditulis langsung. Agama orang Arab sebelum masuk Islam apa, Ustaz? Kok bisa jahat-jahat? Iya, jadi itu adalah sebenarnya materi besok, materi yang ketiga. Materi yang ketiga judulnya adalah agama bangsa Arab dan sejarah Mekah. Insya Allah lebih lengkap dibahas besok. Nah, tapi untuk singkat jawabannya, maka orang Arab sebelumnya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun karena mereka ini ya tidak serius belajarnya, tidak fakih dalam belajar, sehingga mereka hanya melihat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku saat itu. Jadi tidak belajar dengan benar, dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut berubah-ubah, akhirnya bertambah ini, bertambah itu, berkurang ini, berkurang itu. Akhirnya berubahlah mereka dari mentauhidkan Allah, malah menjadi syirik. Nanti insya Allah dibahas lebih lengkap besok. Ini peristiwanya diantaranya ketika kabilah Khuza'ah, pemimpinnya saat itu adalah Amr bin Luhai, memulai penyembahan berhala di Ka'bah. Dan kalau untuk agama yang lain, agama Nasrani ada di daerah Lahmid, kalau tidak salah, daerah Lahmid, perbatasan Syam. Dan juga agama Majusi di daerah, atau tertukar ya, Gosan itu di perbatasan Romawi, kalau Lahmid itu di perbatasan Persia, dan juga nanti di Yaman itu dulu dikuasai oleh Persia, namun belakangan dikuasai oleh Habasyah. Jadi banyak Nasrani juga di sana. Ada juga agama-agama Yahudi. Jadi agamanya banyak, bercampur-campur. Tapi untuk orang Arab sendiri kebanyakan mengikuti sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, walaupun sudah banyak penyimpangan, dan inti ajarannya adalah tauhid, malah berubah menjadi syirik. Sisanya adalah tradisi-tradisi yang bahkan tradisinya pun sudah menyimpang. Tradisi haji yang nanti insya Allah lebih jelaskan lebih lanjut, haji-haji yang mereka lakukan ternyata malah menyimpang. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagi teman-teman, saya ingatkan lagi ya, bahwa hari ini adalah hari pendaftaran untuk program intensif. Insya Allah kita akan seperti ini selama kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih utuh terkait surah Nabawiyah. Yang mau tes Al-Baqarah, mudah-mudahan malam ini saya bisa menuntaskan bagi yang kemarin Sabtu belum selesai. Dan bagi teman-teman yang belum membayar biaya pendaftaran, kalau tidak ingin tes surat Al-Baqarah, juga silahkan. Dan jangan lupa isi formulir pendaftarannya, supaya saya punya identitas kalian, biodatanya, agar nanti saya kondisikan seperti apa harus mengajar. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Kritik dan saran saya tunggu ya buat teman-teman, langsung saja di PM. Mudah-mudahan saya bisa untuk mengajarkan kepada teman-teman semua jamaah di sini untuk belajar secara serius di majelis ilmu. Saya ingatkan lagi, jangan ada share atau pelanggaran-pelanggaran ini ya, tulisan-tulisan yang tidak perlu di grup,
WhatsApp saat kita belajar. Banyak peserta yang nilainya jelek dan sebagian peserta nilainya jelek, sebagian peserta nilainya bagus dari hasil kuis. Mudah-mudahan dengan materi kali ini, kalau teman-teman nanti ngisi kuis lagi, bisa jawabannya benar semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu dulu untuk hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Allah ampuni saya dan teman-teman semua, semuanya bisa reuni di surga Firdaus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.